Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Arnisa Zonapitara, perutusan lomba khotbah kategori orang muda Katolik dari stasi Santo Pius X Pancaroba. Yesus menyembuhkan seorang tuli yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kesembuhan adalah peristiwa yang sangat luar biasa, adalah peristiwa yang sangat membanggakan bagi kita sebagai pengikut Kristus, di mana Yesus memohon kepada Bapanya agar seorang tuli itu disembuhkan. Seorang tuli itu juga berada bersama orang-orang yang memahami penderitaan mereka. Kita harus bisa melihat, kita harus bisa merasakan bahwa penderitaan sesama kita harus kita bawa kepada Sang Penyembuh, yaitu Yesus Kristus. Tuhan sangat merindukan kasih di dalam kehidupan kita. Ketika Ia melihat satu umatnya merasakan kesembuhan, namun banyak umat yang lain merasakan sukacita. Disitulah kasih Allah bekerja. Tuli artinya tidak dapat mendengar. Gagap artinya kurang mampu berbicara dengan baik. Pada saat ini, kita dihadapi oleh pandemi. Kita dihadapi oleh masalah-masalah global, di mana kita dihadapi dalam perubahan-perubahan yang sangat cepat. Banyak sekali orang-orang yang mengalami perubahan di dalam sosial, ekonomi, di dalam kehidupan keluarganya. Mereka yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Mereka yang kehilangan pekerjaan mereka. Kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai umat Katolik yang sangat menyatukan persaudaraan kita harus mampu membawa mereka kepada Sang Penyembuh sejati, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita membawanya kepada Sang Penyembuh, kita akan merasakan sukacita di dalam hidup kita. Dengan rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kita, kita harus menyampaikan keluh kesah kita. Kita harus menyampaikan keluh kesah mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan dari kita, agar terwujudnya kesembuhan, agar telinga kita dibukakan, agar mulut kita dimampukan. Telinga kita dimampukan untuk mendengar bisikan-bisikan dari Allah, serta mulut kita dimampukan untuk berbicara yang baik kepada sesama, agar terjadi kesembuhan di dalam kehidupan kita. Terkadang
di dalam kehidupan rohani kita masih kurang dalam menanggapi panggilan hidup kita. Kita masih ragu ataupun lupa untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Kita hanya menyampaikan egoisme kita, kepentingan-kepentingan pribadi kita. Kita harus bisa berjalan bersama Yesus sebagai sahabat kita. Di dalam keraguan, kita harus berbicara kepada Yesus sebagai sahabat kita. Yesus akan mendengarkan curhatan-curhatan hati kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu mendengarkan penderitaan-penderitaan kita, karena Dialah sahabat kita. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami keputusasaan, datanglah kepada Yesus sebagai penolong kita. Namun kita juga membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk kita ajak menjadikan suatu kewajiban kita sebagai umat Katolik untuk menyuarakan iman kita, mengumpulkan mereka yang selalu dimampukan dalam Yesus dan membuat kesaksian-kesaksian agar lebih banyak mereka yang mengalami kesembuhan di dalam iman, di dalam batin, dalam Tuhan. Saudara-saudari, sekali lagi kita ditegaskan untuk membuka telinga dan mulut kita, dan marilah rasakan bisikan-bisikan Tuhan, dan marilah mengucapkan apa yang kita dengar dari Tuhan. Lakukanlah dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita, agar hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan menuju Sang Penyembuh sejati, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.